Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Lisa Signi. Saya di sini akan menjelaskan tentang asal nama dan bangsa Indonesia, penduduk Indonesia purba, migrasi dan kebudayaan dari utara, serta pengaruh kebudayaan pada awal sejarah. Tahukah kalian, nama Indonesia tidak tercipta hanya begitu saja loh, terutama pada masa penjajahan Belanda. Nama resmi yang digunakan yaitu Nederlands atau Hindia Belanda. Sedangkan pemerintah penduduk Jepang pada tahun 1942 sampai 1945 memakai istilah Tu Indo atau Hindia Timur. Edward Doukas Dekker pada tahun 1820 sampai 1887 yang dikenal dengan nama samaran Multatuli yang pernah mengusulkan nama spesifik untuk menyebutkan kepulauan tanah air kita yaitu Insulinde, yang artinya juga kepulauan Hindia. Bahasa Latin insula seperti pulau. Yang kedua yaitu Nusantara. Pada tahun 1920-an, Ernest Francis Eugen Doukas Dekker pada tahun 1879 sampai 1960 yang dikenal sebagai Dr. Setiabudi, cucu dari adik Multatuli, memperkenalkan suatu nama untuk tanah air kita Indian yang tidak mengandung unsur kata India. Nama itu adalah Nusantara, suatu istilah yang telah tenggelam berabad-abad lamanya. Setiabudi mengambil nama itu dari Pararaton, naskah kuno zaman Majapahit yang ditemukan di Bali pada akhir abad ke-19. Nama Nusantara ini pun dengan cepat menjadi populer sebagai alternatif dari nama Hindia Belanda, dan Nusantara ini pun digunakan sampai sekarang untuk menyebutkan wilayah tanah air dari Sabang sampai Merauke. Yang ketiga yaitu tibalah dengan nama Indonesia. Pada tahun 1857 di Singapura terbitlah sebuah majalah ilmiah tahunan yaitu Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia atau JIAAI yang dikelola oleh James Gordon Logan pada tahun 1819 sampai 1869, seorang Skotlandia yang meraih sarjana hukum dari Universitas Edinburgh. Kemudian pada tahun 1849, seorang ahli etnologi bahasa Inggris Sir George Samuel Bersall pada tahun 1813 sampai 1865 menggabungkan diri sebagai redaksi majalah JIAAI. Dalam artikelnya itu pun menegaskan bahwa sudah tiba saatnya bagi penduduk Kepulauan Hindia atau Kepulauan Melayu untuk memiliki nama khas, sebab nama Hindia tidaklah tepat dan sering rancu dengan penyebutan India yang lain. Sendiri mengajukan dua nama yaitu Indonesia dengan Melayunesia. Tetapi di sini sendiri memilih nama Melayunesia daripada Indonesia, sebab menurutnya Melayunesia sangat tepat untuk ras Melayu, sedangkan Indonesia bisa juga digunakan untuk Kalen. Dalam JIAAI, James Gordon Logan menulis artikel yaitu The Ethnology of the Indian Archipelago. Pada awal tulisannya, Logan pun menyatakan perlunya nama khas bagi kepulauan tanah air kita, sebab istilah Indian Archipelago terlalu panjang serta membingungkan. Logan pun memungut nama Indonesia yang dibuang oleh R, lalu huruf U-nya diganti huruf O. Maka dari sinilah kata Indonesia tercipta. Untuk pertama kalinya kata Indonesia muncul di dunia dengan tercetak pada halaman 264 dalam tulisan Logan. Ketika mengusulkan nama Indonesia, agaknya Logan tidak menyadari bahwa di kemudian hari nama itu akan menjadi nama resmi. Sejak saat itu, Logan secara konsisten menggunakan nama Indonesia dalam tulisan-tulisan ilmiahnya, dan lambat laun maka istilah ini menyebar di kalangan para ilmuwan bidang etnologi dan geografi. Yang selanjutnya yaitu penduduk Indonesia purba, di mana manusia purba telah ada di Indonesia sejak zaman Batu Tua yaitu Paleolitikum. Makhluk yang memiliki kebudayaan paling sederhana dan berusia paling tua dari makhluk Meganthropus paleojavanicus atau manusia raksasa purba dari Jawa. Keadaannya hampir menyerupai dan punya ciri sebagai manusia. Hidupnya pun sekitar 2 jutaan tahun yang lalu. Sisa fosilnya ditemukan di Sangiran dengan keadaan yang tidak lengkap. Walaupun demikian, melalui rekonstruksi sisa fosil tersebut maka dapat diketahui bentuk tubuhnya yang tinggi besar, otot rahang kuat tetapi tidak mempunyai dagu yang jelas. Pada bagian tertentu terdapat penonjolan seperti kening, kepala bagian belakang, dan tulang pipi. Adapun macam-macam manusia purba yaitu Meganthropus paleojavanicus, Pithecanthropus robustus, Pithecanthropus erectus, serta alat-alat yang digunakan yaitu kapak perimbas, kapak penetak, pahat genggam, serta proto kapak genggam.
Yang selanjutnya yaitu migrasi dan kebudayaan dari utara. Migrasi sendiri merupakan salah satu bentuk mobilitas penduduk dalam sebuah negara. Pada dasarnya, migrasi adalah suatu fenomena sosial yang normal dan biasa saja. Permasalahan timbul apabila migrasi menjadi tidak terkendali dan menimbulkan dampak sosial bagi suatu daerah dan akhirnya dapat mempengaruhi pembangunan masyarakat dalam suatu wilayah serta dapat menimbulkan berbagai rentetan resiko yang ada di dalam aktivitas migrasi tersebut. Sebagai salah satu contoh yaitu Sulawesi, di mana merupakan tempat pertemuan dari beberapa kebudayaan beserta ras manusianya, baik yang datang dari timur, selatan, maupun utara. Migrasi penduduk dari daratan utara menyebar ke seluruh kepulauan Indonesia memiliki ciri fisik sebagai ras Mongoloid. Mereka menggunakan bahasa Indo yang disebut Proto-Austronesia yang terdiri dari bahasa Gada Cina Selatan, Vietnam Tengah, dan Austronesia, pulau-pulau di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Masyarakat yang menggunakan bahasa Austronesia ini telah mengenal budaya bertani, walaupun belum mengenal sistem irigasi. Pertanian yang dilakukan dengan cara cells and bore techniques yang berbeda-beda shifting cultivation. Tanaman yang dihasilkan berupa umumnya seperti ubi jalar, sedangkan peralatan yang digunakan yaitu kapak lonjong yang diasah halus dan diberi tangkal dari rotan. Kebudayaan yang menggunakan kapak lonjong sebagai jurutannya utamanya disebut kompleks kebudayaan Walsenbel. Kebudayaan Walsenbel adalah sebagai perangkat yang digunakan oleh masyarakat yang memiliki ciri Mongoloid. Mereka ini masyarakat yang menyebar dari daratan Asia ke Kepulauan Indonesia dengan mengambil rute ke timur dimulai dari Cina Selatan, menyusuri aliran sungai sampai ke hilir sungai Salwen. Kemudian di hilir sungai Mekong terus ke timur sehingga sampai ke pantai Tenggara Cina. Di muara-muara sungai tempat merupakan mereka bermukim mengembangkan budaya perahu berjadi. Dengan alat transport inilah mereka melanjutkan pengembaraannya menyeberangi lautan sampai ke Kepulauan Pasifik Selatan seperti Taiwan, Filipina, Sulawesi Utara, Halmahera, dan Maluku Selatan. Gelombang migrasi pun dari utara terdapat yang mengambil rute lain berasal dari daratan Asia bagian Tenggara masuk ke Indonesia dari arah barat. Mereka mempunyai ciri fisik sama seperti masyarakat Proto-Austronesia yang banyak menunjukkan persamaan dengan ras Mongoloid. Adapun bahasa yang digunakannya merupakan perkembangan dari bahasa Proto-Austronesia yang disebut sebagai bahasa Austronesia. Mereka ini sudah mengenal budaya bertani, pengolahannya pun tanah dan tumbuhan yang ditanamnya sama seperti yang dilakukan masyarakat Proto-Austronesia. Perbedaannya hanyalah terdapat pada peralatannya saja. Apabila masyarakat Proto-Austronesia menggunakan kapak lonjong, sedangkan masyarakat Austronesia menggunakan kapak persegi yang dibuat dari batu yang diasah sampai halus, diberi tangkai dan diikat oleh rotan. Yang terakhir yaitu tentang pengaruh kebudayaan pada awal sejarah. Pengaruh kebudayaan pada awal sejarah ini saya mengambil dari sisi keagamaan. Masuknya agama Hindu ke Indonesia setelah timbulnya perdagangan antara kerajaan-kerajaan yang masih kecil dengan kerajaan yang ada di India. Akibatnya banyak informasi mengenai kehidupan keagamaan di India dan diterima oleh kerajaan-kerajaan di Indonesia. Akibatnya banyak orang Indonesia yang tertarik kemudian belajar langsung mengenai agama Hindu di pusatnya. Sepulang dari India, maka banyak diantaranya yang menyebarkan di daerah asal sebagai Brahmana. Perkembangan agama Hindu ini di kerajaan-kerajaan menjadi semakin berkembang, sehingga banyak unsur-unsur budaya Hindu yang diadopsi, terutama sistem upacara keagamaan, bentuk dan organisasi kenegaraan, tata cara pengangkatan raja, dan lain-lain. Pengaruh Hindu yang paling menonjol jelas sekali pada lapisan masyarakat keraton Hindu kuno di Pulau Jawa yaitu nampak pada konsep susunan kenegaraan yang hierarkis dan berbagai bagian meliputi 4-8 tingkatan yang tersusun secara piramidal simetris, di mana raja berada di puncaknya sebagai keturunan dewa, sehingga raja memiliki sifat dan keramat yang sebagai pusat alam semesta. Jadi di sini raja memiliki kedudukan ataupun peran yang sangat penting untuk mengatur atau memutuskan suatu hal yang bersangkutan dengan masyarakat yang hidup di sekitar kerajaan yang telah dipimpin oleh raja tersebut.
Sekian penjelasan dari saya mengenai 4 hal tadi, yaitu asal nama dan bangsa Indonesia, penduduk Indonesia purba, migrasi dan kebudayaan dari utara, serta pengaruh kebudayaan pada awal sejarah. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.